Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, dari sebuah kisah ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Ada suatu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah, ia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sya'ban radhiyallahu an selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu an tidak berada di posisinya seperti biasa. Namun Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban radhiyallahu an? Namun tidak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu an. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir salat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban radhiyallahu an? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban radhiyallahu an? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban radhiyallahu an. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban radhiyallahu an meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdal untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu an menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya ia terucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru,
Aduh, kenapa tidak semua? Lalu Nabi menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakaratul maut. Nabi pun melantunkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat 50 ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus atau baru di dalam dan yang jelek butut di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarnya mendapatkan pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara menyelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang minta diberi sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besar. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama. Roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa ia tidak optimal. Sesungguhnya semua kita nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya
karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Sering sekali kita mendengar ungkapan hadis berikut, salat isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masjid tetap saja lengang, seolah kita tidak percaya kepada janji Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya. Kisah Sya'ban radhiyallahu an telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita semua berhitung, siap menghadapi apa yang pasti kita hadapi, yaitu sakaratul maut, atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti kita tinggalkan? Semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.